selanjutnya yaitu tentang garis kuasa dan titik kuasa. Garis kuasa ini yaitu garis lurus yang memuat semua titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua buah lingkaran. Jadi di sini akan ada 3 kondisi. Yang pertama, ini untuk garis kuasanya itu garis ini, yang garis lurus di antara 2 lingkaran ini. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, ini ada suatu garis lurus yang memuat titik P. Di sini ada 2 lingkaran L1 dan L2. Nah, himpunan semua titik yang berupa garis lurus ini yang memuat kuasa yang sama terhadap L1 maupun L2 itu yang disebut dengan garis kuasa. Untuk gambar yang pertama, di sini gambar 2 lingkaran yang saling lepas. 2 lingkaran yang saling lepas terhadap satu garis kuasa, yaitu garis yang memuat titik P ini. Ini nanti bisa kita ketahui jika kondisinya jarak jarak 2 lingkaran ini itu positif. Jarak 2 lingkarannya nanti positif, maka nanti 2 lingkaran ini itu akan saling lepas atau saling pisah. Nah, kalau nanti jarak 2 lingkarannya itu negatif, jarak 2 lingkarannya itu negatif, maka 2 buah lingkaran ini itu berpotongan terhadap garis kuasa. Nah, jika jarak 2 lingkaran, jarak 2 lingkarannya itu sama dengan 0, ini bukan 20 ya. Jarak 2 lingkaran itu sama dengan 0, maka 2 buah lingkaran ini akan bersinggungan dengan garis kuasa. Nah, itu untuk garis kuasa dari 2 buah lingkaran. Nah, jadi garis kuasanya ini pasti berupa garis lurus. Sekarang cara menentukan garis kuasanya. Misalkan di sini untuk menentukan garis kuasanya, misal ada L1 2 buah lingkaran. Nah, L1 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Kemudian ada L2, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan garis kuasanya, misalkan ada titik ini, misal terdapat titik P, XP, YP, yaitu titik yang memiliki kuasa sama terhadap L1 dan L2, maka akan diperoleh karena P ini punya kuasa yang sama terhadap L1 maupun L2,
ini kita bisa substitusi koordinat titik P ini ke persamaan L1 maupun L2. Karena kuasanya sama ya sama, berarti XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah A1 XP ditambah B1 YP ditambah C1 sama dengan XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah A2 XP ditambah B2 YP ditambah C2. Ini bisa kita buat. Ini ada unsur yang sama di sini. Ini XP sama YP-nya. Berarti tinggal ini A1 XP ditambah B1 YP ditambah C1, ini A2 XP B2 YP ditambah C2. Ini kita jadikan satu ruas, A1 dikurangi A2 XP ditambah B1 dikurangi B2 YP ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Nah, jika titik P ini kita jalankan ya, itu nanti akan kita dapat persamaan garis kuasa secara umum. Jadi jika titik P dijalankan, maka akan diperoleh. Jadi dijalankan di sini artinya kita buat dalam bentuk umum, tidak ada indeks P-nya. Maka diperoleh persamaan garis kuasa. Nah, persamaan garis kuasanya ya kita tinggal menghilangkan indeks P-nya. Di sini berarti A1 dikurangi A2 X ditambah B1 dikurangi B2 Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan. Ini adalah persamaan garis kuasa dari lingkaran L1 maupun L2. Nah, secara simbolis dapat ditulis juga ini secara simbolis dapat ditulis persamaan garis kuasa dari L1 dan L2 L1 dan L2 itu L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Jadi sama saja antara ini A1 dikurangi A2X dan seterusnya dengan L1 dikurangi L2 sama dengan 0 itu sama untuk mendapatkan persamaan garis kuasa. Nah, di sini contohnya tentukan titik yang terletak pada sumbu X yang mempunyai kuasa sama, mempunyai persamaan garis kuasa sama terhadap lingkaran L1. Persamaannya ini X plus 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 16, dan L2 nya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y dikurangi 29 sama dengan 0. Nah, karena salah satu lingkaran itu masih dalam bentuk belum bentuk persamaan umum, sekarang kita ubah persamaan L1 ini menjadi bentuk persamaan lingkaran secara umum.
ini bisa kita jabarkan, berarti untuk L1 nya itu dari sini kita kuadratkan semua. Ini berarti E kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 16 sama dengan 16. Ini berarti E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y, ini ditambah 1 sama ditambah 1 sama dengan 0. Ini untuk L1. Nah, kemudian L2 nya sudah ada, tinggal kita kurangi L1 dikurangi L2 untuk mendapatkan persamaan garis kuasanya. Di L1 dikurangi L2 sama dengan 0, berarti ini E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y ditambah 1 dikurangi dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y dikurangi 29. Ini hilang, tinggal di sini berarti 2X ditambah 4X berarti 6X min 8Y dikurangi 14Y, jadinya 1 ini ditambah 30 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis kuasanya. Nah, ini persamaan garis kuasanya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu persamaan garis kuasa, karena tadi yang ditanyakan titik yang terletak pada sumbu X. Nah, karena titiknya itu, nah titik ini pada sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, ya. Nah, di sini karena titik tersebut ada pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita tinggal substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis kuasa. Di sini 6X dikurangi 14 dikalikan 0 ditambah 30 sama dengan 0. Berarti di sini 6X itu sama dengan negatif 30, X-nya sama dengan negatif 5. Sehingga titik yang dimaksud, jadi titik yang dimaksud adalah, yang dimaksud di sini itu kan titik yang memiliki kuasa sama terhadap lingkaran L1 maupun L2. Itu koordinatnya berarti adalah negatif 5,0 yang terletak di sumbu X. Itu.